Nama saya Silverius Evanda, NIM 19104168840, jurusan Manajemen, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Hari tanggal Kamis 29 April 2021, kelas A pagi, dosen Adi Mursalin SEMM. Saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Lingkungan Bisnis. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis lingkungan bisnis. Bisnis tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan dalam lingkungan dinamis yang memiliki pengaruh langsung pada cara mereka beroperasi dan apakah mereka akan mencapai tujuan mereka. Lingkungan bisnis eksternal ini terdiri dari banyak organisasi dan kekuatan luar yang dapat kita kelompokkan menjadi 7 sublingkungan utama, seperti yang telah diilustrasikan: ekonomi, politik dan hukum, demografis, sosial, kompetitif, global, dan teknologi. Masing-masing sektor ini menciptakan serangkaian tantangan dan peluang unik untuk bisnis. Definisi lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis ini adalah kumpulan input tersebut ke organisasi yang berada di bawah kendali organisasi atau kelompok kepentingan lain atau dipengaruhi oleh interaksi beberapa kelompok, seperti ekonomi. Menurut Profesor Peer dan Anderson, lingkungan terdiri dari semua pengaruh eksternal dan internal, interaksi kompleks, pasar, produksi, dan keuangan. 3 komponen dasar dunia bisnis kita. Menurut Bapak J.A. Raja dan Tuan J.C. Dugan, lingkungan bisnis adalah kumpulan dari semua kondisi, peristiwa, dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhinya. Itu luas dan selalu berubah ketika elemen-elemennya yang terpisah berinteraksi. Lingkungan perusahaan tunggal memiliki ruang lingkup yang sempit daripada lingkungan bisnis total. Itu rumit dan terus berubah. Menurut Profesor Kate Duffy, lingkungan eksternal organisasi terdiri dari hal-hal di luar organisasi seperti pelanggan, unit pemerintah, pemasok, perusahaan, keuangan, dan kumpulan tenaga kerja yang relevan dengan operasi organisasi. Menurut Profesor Gerald Bell, setiap organisasi ada dalam lingkungan yang melampaui batas formalnya. Lingkungan eksternal ini mewakili sekumpulan kondisi, keadaan, dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi fungsi organisasi. Lingkungan terdiri dari banyak individu yang berbeda, misalnya pelanggan, anggota organisasi lain, warga lokal, organisasi pemasok, kelompok sipil, serikat pekerja dan badan pemerintah, badan pengatur, pembuat undang-undang, serikat pekerja dan badan pemerintah, pejabat lokal. Ini mencakup orang-orang yang mampu mempengaruhi organisasi dan sistem manajemennya, serta mereka yang mungkin terpengaruh oleh tindakan organisasi. Menurut Profesor Randall B. Dunham dan John L. Pierce, definisi lainnya, lingkungan bisnis adalah ranah kompleks dari faktor dan kondisi yang mempengaruhi semua peserta dalam perdagangan, atau terutama konsumen, bisnis, dan pemerintah. Ini adalah campuran dari semua kekuatan yang memengaruhi aktivitas bisnis, tetapi berada di luar dan di luar kendali langsung seseorang, perusahaan, atau pasar. Lingkungan bisnis sangat luas, dinamis, dan kompleks. Ini mewakili interaksi input, masalah, tindakan, sebab, dan efek yang dapat terwujud dalam risiko dan hasil yang dapat diprediksi serta tidak dapat diprediksi dan belum pernah terjadi sebelumnya. Soal kedua, jelaskan mengapa perlu melakukan menganalisis lingkungan bisnis agar pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan atau early warning systems untuk dapat mengefektifkan proses manajemen strategi. Karena dengan melakukan analisis lingkungan yang akan diperoleh
lebih efektif untuk membantu manajer dalam meramalkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Terkumpulnya berbagai informasi dan dari lingkungan memudahkan untuk membuat perencanaan jangka panjang. Soal ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan PESTEL. Analisis PESTEL atau analisis PESTEL sebelumnya dikenal sebagai analisis PES adalah kerangka kerja atau alat yang digunakan untuk menganalisis dan memantau faktor lingkungan makro yang mungkin berdampak besar pada kinerja organisasi. Alat ini sangat berguna saat memulai bisnis baru atau memasuki pasar luar negeri. Ini sering digunakan dalam kolaborasi dengan alat bisnis analitik lainnya seperti analisis SWOT dan 5 kekuatan Porter untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang situasi dan faktor internal dan eksternal terkait. PESTEL adalah singkatan dari Political, Economic, Social, Technological, Environmental, dan Legal. Namun selama bertahun-tahun orang telah memperluas kerangka kerja dan faktor-faktor seperti demografi, antar budaya, etika, dan ekologis yang menghasilkan varian seperti Stiplet dan Destep dan Slepit. Pada artikel ini kami akan tetap berpegang pada PESTEL karena mencakup faktor yang paling relevan dalam bisnis umum. Soal keempat, apa yang dimaksud dengan non-market strategi? Lingkungan bisnis dan pasar non-pasar saling terkait. Aktivitas perusahaan di lingkungan pasarnya dapat menghasilkan masalah dan perubahan non-pasar. Di lingkungan non-pasarnya, perubahan itu dapat mengambil bentuk tindakan pemerintah seperti undang-undang, peraturan, gugatan anti monopoli, dan kebijakan perdagangan internasional. Lingkungan bukan pasar, perusahaan dikarakteristikan oleh 4 I, yaitu isu atau persoalan pokok, interest atau kepentingan, institution atau institusi, dan informasi atau informasi. Isu adalah unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar. Dengan menggunakan industri bioteknologi pertanian sebagai contoh, isu-isu bukan pasar utama adalah perumusan kebijakan peraturan untuk makanan rekayasa hayati dan reaksi publik terhadap makanan tersebut. Interest atau kepentingan mencakup individu dan kelompok dengan preferensi tentang atau kepentingan. Masalah. Kepentingan utama adalah perusahaan teknologi pertanian, kelompok kepentingan dan aktivis yang peduli tentang masalah bioteknologi di masyarakat. Institusi didefinisikan oleh Douglas North tahun 1990, aturan main dalam masyarakat yang membentuk interaksi manusia. Institusi pemerintah termasuk entitas seperti badan legislatif dan badan pengatur. Selanjutnya, informasi berkaitan dengan risiko yang terkait dengan produk individu dan dengan teknologi itu sendiri. Penerimaan publik atas tanaman dan hewan yang direkayasa secara biologis dipengaruhi oleh pengetahuan ilmiah dan keprihatinan tentang hal yang tidak diketahui dan dapat berbeda di berbagai negara dan budaya. Selanjutnya, tugas manajemen adalah merumuskan dan menetapkan strategi yang secara efektif agar dapat mengatasi masalah bukan pasar dan mengakui bahwa kepentingan lain juga memilih dan menerapkan strategi yang mereka buat. Soal yang kelima, eksternal karena COVID-19 berasal dari negara Cina. Soal yang kelima, pandemi COVID-19 ini termasuk di dalam lingkungan internal atau eksternal. Jelaskan alasannya. Bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap bisnis di Kalimantan Barat secara umum dan Pontianak khususnya. Saya akan menjelaskan eksternal karena
Menurut saya eksternal karena COVID-19 berasal dari negara Cina, Wuhan, yang akhir tahun 2019 Cina sudah mulai terserang COVID yang sangat mematikan. Dan pada tahun 2020 di awal tahun dimulailah bahwa Indonesia sudah mulai terkena wabah COVID ini, sehingga sampai saat ini Indonesia dalam segi ekonomi dalam titik terendah. Adapun dampak COVID-19 di Kalbar secara umum, yang pertama itu pertumbuhan ekonomi terhambat, aspek ekspor impor sulit diakses, aspek investasi aliran investasi tertahan, aspek pariwisata kunjungan wisata turun, sektor pertanian terbatas aktivitasnya, proyek infrastruktur tertunda, turunnya produksi sektor industri, turunnya daya beli UMKM menjadi lesu atau bangkrut, kenaikan harga barang mengakibatkan inflasi tinggi, kesusahan dalam bepergian ke rumah sakit, sektor pendidikan yang sekarang semakin menurun, kenaikan harga tiket transportasi, banyaknya hutang daerah, banyaknya pembangunan yang belum terselesaikan, banyaknya korban jiwa karena COVID. Dampak COVID-19 di Pontianak khususnya di bidang bisnis yaitu industri perhotelan, di mana lemahnya pendapatan di sektor bisnis ini karena orang dari luar tidak bisa bepergian ke Kalbar termasuk ke Pontianak. Hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan dari sektor ini sehingga ada beberapa yang harus tutup untuk sementara waktu. Begitu juga dengan industri wisata yang biasanya ramai dikunjungi akibat COVID sudah berkurang, bahkan tidak ada. Selanjutnya, industri retail sedikit banyak mempengaruhi daya beli konsumen, terjadi penurunan penjualan pada seluruh komoditas. Selain itu, karena penurunan daya beli, penyebab utamanya adalah terhambatnya pasokan, menghambat pembangunan yang ada di Pontianak karena harus mematuhi peraturan dari pemerintah, serta banyaknya pengangguran pun semakin meningkat karena ada banyak karyawan yang harus terpaksa dirumahkan. Hal ini karena mulai berkurangnya upah bagi karyawan. Begitu juga dengan harga barang yang semakin hari semakin erat bertambah mahal. Ini juga salah satu faktor dari COVID-19 ini. Adapun dampak sosialnya yaitu perempuan kerap menanggung dampak ganda, mengandung atau menyusui akan sulit ke dokter, work from home sambil beraktivitas lain di rumah, perubahan pola kerja atau penyesuaian pola kerja dan beban kerja di rumah, finansial keluarga lumpuh atau pandai-pandai mengelola keuangan keluarga, kriminalitas meningkat, solidaritas meningkat. Saya akan mereview untuk soal ke-6, analisis lingkungan bisnis dan lingkungan pastel. Lingkungan bisnis dalam merumuskan strategi, maka terlebih dahulu harus melakukan analisis lingkungan dengan maksud untuk menyesuaikan dengan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Lingkungan bisnis dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan. Faktor tersebut dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu faktor dari dalam perusahaan atau internal, serta faktor di luar perusahaan atau eksternal. Analisis PESTEL berfungsi untuk melihat fakta-fakta dari faktor ekonomi mempengaruhi kondisi industri catering di Indonesia. Kondisi makroekonomi Indonesia bisa menjadikan peluang atau ancaman bagi industri catering ke depannya. PESTEL adalah konsep dalam prinsip manajemen strategis. Konsep ini diterapkan sebagai alat untuk memantau lingkungan perusahaan di mana mereka beroperasi atau berencana untuk meluncurkan produk dan layanan mereka, atau untuk mengantisipasi situasi makro yang memengaruhi situasi perusahaan. PESTEL adalah sebuah singkatan yang dibentuk dari beberapa kata sehingga mudah diingat oleh penggunanya, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment atau lingkungan, dan legal. Soal ke-7, silahkan ringkas bab 1 dan bab 2 dari buku analisis lingkungan bisnis yang Anda miliki. Bab 1, bisnis tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan
dalam lingkungan dinamis yang memiliki pengaruh langsung pada cara mereka beroperasi dan apakah mereka akan mencapai tujuan mereka. Lingkungan bisnis eksternal ini terdiri dari banyak organisasi dan kekuatan luar yang dapat kita kelompokkan menjadi 7 sublingkungan utama, seperti yang diilustrasikan: ekonomi, politik dan hukum, demografis, sosial, kompetitif, global dan teknologi. Bisnis dan lingkungannya. Sebuah bisnis bergantung pada faktor internal dan eksternal tertentu. Faktor-faktor ini diperlakukan sebagaimana mesinnya dan badan usaha diharapkan beroperasi di bawah seperangkat sistem lingkungan tertentu. Faktor-faktor ini umumnya tidak dapat dikendalikan dan di luar kendali perusahaan bisnis, tetapi kemajuan, kesuksesan, dan kelangsungan hidup sangat bergantung pada kapasitas dan kemampuan mereka untuk berhasil beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang tersedia di sekitar bisnis. Demi kesederhanaan, kekuatan lingkungan ada diklasifikasikan menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu lingkungan internal, yang kedua lingkungan luar. Lingkungan internal terdiri dari kondisi dan kekuatan dalam suatu organisasi yang memengaruhi manajemen organisasi. Aspek lingkungan internal meliputi misi organisasi, budaya perusahaan, pemilik dan dewan direksi, karyawan, unit lain dari organisasi, dan serikat pekerja. Yang kedua, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dari luar batas organisasinya. Tentu saja, batasan yang memisahkan organisasi dari lingkungan eksternalnya selalu tidak jelas dan cepat. Misalnya, pemegang saham adalah bagian dari organisasi, tetapi dalam arti lain mereka adalah bagian dari lingkungannya. Bagaimana dari lingkungan yang lebih penting? Sementara menganalisis lingkungan total atau makro lebih efektif untuk menangani kekuatan eksternal terlebih dahulu dan kemudian internal, meskipun beberapa berpendapat bahwa urutan terbalik lebih baik. Misalnya, analisis lingkungan internal mungkin mengungkapkan surplus kas dan manajemen puncak, kemudian memutuskan untuk mencari lingkungan eksternal untuk peluang investasi seperti akuisisi. Bab 2, beberapa perusahaan dapat berhasil dalam lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar mereka. Mereka juga berhasil dalam lingkungan sosial, politik, dan hukum tempat mereka beroperasi. Google, McDonald, dan Toyota telah terus sukses di pasar mereka, dan secara umum mereka juga telah memperoleh pengakuan dari masyarakat dan pemerintah. Perusahaan-perusahaan lain telah sukses besar di pasar mereka tetapi gagal mendapat pengakuan dari masyarakat mereka sendiri dan pemerintah. Kalau berbicara Nike identik dengan sepatu atletik, tetapi Nike tidak mendapat respek dari masyarakat karena masyarakat merasa khawatir tentang kondisi kerja yang kurang baik di pabrik pemasoknya, dan kondisi kerja yang kurang baik ini dapat merusak citra dan mempengaruhi kinerja pasar. Pasar Nike, Walmart, si perusahaan terbesar di dunia, juga menjadi sasaran para aktivis, serikat pekerja, dan politisi untuk praktiknya kerja. Walmart selalu menekan upah di pasar tenaga kerja, mengusir pedagang kecil keluar dari bisnis, dan melemahkan budaya kota-kota kecil. Perilaku pasar. Microsoft memperoleh perusahaan anti-monopoli di Amerika Serikat dan di Uni Eropa. Microsoft dikenai denda 1,7 miliar karena telah melakukan pelanggaran, yaitu melakukan praktik anti-monopoli dan lalai untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. BP telah mendapatkan reputasi yang baik untuk program lingkungannya, tetapi kemudian mengalami kasus, yaitu meledaknya kilang minyak yang telah menewaskan 15 pekerja dan mengakibatkan denda karena dianggap telah melakukan tindakan kriminal dan menumpahkan minyak di Prudhoe Bay, Alaska, dan tundra. BP juga mengaku bersalah atas penetapan harga dan membayar denda 300 juta. Sebuah ledakan pada tahun 2010 di kilang minyak Deepwater Horizon telah menewaskan
11 pekerja dan mengakibatkan tumpahan minyak besar-besaran di Teluk Meksiko. Citigroup diterpa dengan serangkaian skandal yang menghabiskan banyak biaya. Mungkin itu saja jawaban UTS untuk mata kuliah analisis lingkungan bisnisnya. Saya ucapkan banyak terima kasih.